Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika birahmatika ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan membahas ya, melanjutkan pembahasan kita yang mungkin hanya sehari itu kita hanya membahas 3 atau 4 ayat saja, tetapi kita berharap bahasan-bahasan ini ada mengisi jiwa kita, mengisi pikiran kita, mengisi kebodohan-kebodohan kita, sehingga kita bisa benar-benar memahami Allah dan memahami perbuatannya dengan melalui kalimat-kalimatnya, ya, bukan melalui kalimat orang lain, tapi melalui kalimat-kalimat Allah sendiri, dan itu adalah suatu karunia. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas ayat berapa Teh Tini? Ayat 7 ya? Ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9 ya, ayat 7 sampai 9. Baik, hari ini saya akan dibantu dengan suami tercinta yang akan memberikan slide-nya dari beliau, karena sampai sekarang kita masih mengalami masalah dengan komputer saya, ya sering hang, jadi beliau yang nanti akan menyebutkan memampangkan slide-nya. Silahkan kepada Bapak Aprianto untuk mulai menampilkan slide-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini tentang Ashabul Kahfi ini kita sedikit mengulang ya tentang asbabun nuzul ya. Karena nanti ada hubungannya dengan ayat-ayat yang akan kita bahas. Kita akan mengulang sedikit tentang asbabun nuzul daripada turunnya surat Al-Kahfi ini ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa bahwa di balik turunnya ayat-ayat Al-Qur'an itu biasanya itu ada sebabnya, ada sebab ya, sehingga tidak heran bahwa para sahabat itu lebih mudah memahami ayat-ayat Al-Qur'an dibandingkan kita, karena datanya ayat Al-Qur'an itu kasus per kasus, dan kalau kita membacanya dari depan ke belakang runut gitu ya, tetapi kalau di zaman Rasulullah SAW datangnya itu adalah kasus per kasus, sehingga ini menjadikan para sahabat jauh lebih mudah untuk memahaminya. Baik, selanjutnya kita mulai, silahkan next slide. Jadi asbabun nuzul ini dari surat Al-Kahfi ini dimulai dari kegelisahan daripada orang-orang Quraisy ya. Mereka itu oke. Slide sebelumnya coba Ayah atau setelahnya ya. Jadi asal mulanya itu dari orang Quraisy yang mereka nggak tahu harus bagaimana bersikap kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ini kalau dibilang gila ya, sebelumnya atau setelahnya, sampai ada gambar kartun 2 orang ya. Ya ini sebelumnya, silakan sebelumnya. Mungkin saya salah tadi taruh slide-nya ya. Baik, jangan pergi kemana-mana. Yang tadi yang ada gambar kartun. Ya, jadi ini ada kegelisahan dari orang-orang Quraisy, bagaimana mereka bersikap kepada Rasulullah SAW. Karena Rasul ini orang yang terkenal amanah, orang yang terkenal baik, orang yang terkenal mempunyai kredibilitasnya tinggi sekali di zaman itu. Tetapi dia sering mengatakan hal-hal yang menurut mereka aneh, ya, yang bertentangan dengan tradisi yang mereka alami saat itu, gitu ya, mengatakan bahwa Tuhan bukan Lata, Uzza, tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Esa, ya. Dan kemudian kadang-kadang Muhammad juga seperti seorang penyihir. Silakan slide-nya ditambah satu lagi, seperti penyihir, ya. Dan kadang-kadang perkataannya benar juga, gitu ya. Jadi mereka ini ahli nujum atau gimana? Kita harus bersikap bagaimana nih ya? Mereka gelisah. Akhirnya karena kegelisahan itu, kemudian mereka mengutus 2 orang untuk dikirim ke Madinah. Mereka diminta untuk berkomunikasi dengan para rabi-rabi Yahudi, karena mereka tahu bahwa
mereka itu adalah ahli kitab. Jadi mereka yang lebih mengetahui tentang kitabullah dibandingkan dengan orang Quraisy. Jadi mereka mengirimkan 2 orang ya ke Madinah. Ada masalah dengan slide-nya? Ya, ini kalau yang jadi ya yang jadi operator suami sendiri ini susah nih. Suamiku mau kemana, aku mau kemana ya. Baik, jadi kemudian mereka pun datang kepada, para bertudang ke Madinah dan mereka bertanya kepada para pemuka-pemuka Yahudi itu, "Tolong ceritakan kepada kami siapa sih yang namanya Muhammad itu?" Ya, kemudian, para ahli kitab ini pun, berkata, "Coba tanyakan kepada Muhammad itu. Tanyakan 3 hal kepada dia. Yang pertama, tentang adanya cerita, ya, stop di sini, please, ya, stop di sini. Ceritakan tentang, eee, apa namanya, tentang pemuda-pemuda yang mempunyai kisah yang sangat ajaib, ya. Kemudian yang kedua, tanyakan tentang seorang penguasa yang melanglang buana, ke penjuru dunia. Slide selanjutnya. Yang ketiga, dia akan, tanyakan tentang sesuatu yang dia tidak bisa menjawabnya. Ya, begitu ya. Kemudian, akhirnya mereka kembali lagi ke Quraisy, ke Mekah dan mereka berkata hal ini dan mereka akhirnya bergegas, jadi 2 orang ini bersama dengan pemuka-pemuka Quraisy ini datang menghadap pada Rasulullah SAW. Menghadap pada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan pertanyaan 3 tadi, ya. Kemudian Rasul juga tidak tahu jawabannya dan beliau berkata, "Aku akan menceritakan jawaban dari pertanyaan kalian tuh besok." Ya, dan Rasul ini lupa mengatakan insya Allah. Baik, selanjutnya tidak datang ya, wahyu itu tidak datang sampai 15 hari. Silahkan slide selanjutnya. Kemudian, apa namanya, Rasul mulai gelisah karena, "Kenapa ini ya? Ada apa?" Dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW setelah hari ke-15 turunlah wahyu itu dan turunlah surat Al-Kahfi. Jadi dibacakan oleh Rasulullah tentang surat Al-Kahfi ini dan Rasulullah ini enggak ya, eee, apakah Rasul ini langsung menghafal dulu atau gimana ya? Ternyata tidak ya, kalau ayat-ayat Al-Qur'an ini masuk ke dalam dada Rasulullah ya. Wa nazala ala qalbika biidznillah. Jadi masuk ke dalam dada Rasul dan Rasulullah SAW langsung paham. Ya, ini kehebatan daripada, bedanya dengan kita ya. Kalau kita, terhadap ayat-ayat Allah nih menghafal nggak masuk-masuk ya. Tapi kalau Rasul tuh langsung paham, langsung langsung hafal dan kemudian disampaikanlah ya, dan kemudian pertanyaan dijawab dalam surat Al-Kahfi ini dan kemudian pertanyaan yang terakhir itu adalah tentang apakah ruh itu, maka ruh itu, adalah apa namanya, ada ilmu dari Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 82. Oke, selanjutnya. Ya, yang hikmah yang kita petik adalah jangan lupa berkata insya Allah. Ya, kalau kita memang, sudah apa namanya, sudah berusaha dan kemudian kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, maka kita katakan insya Allah. Selanjutnya di dalam ayat 6 ini tentang ya Rasul sempat bersedih hati ya tentang apa yang terjadi pada dirinya karena orang-orang ini semuanya mencela Rasul, menafikan Rasul, memusuhi Rasul, mengejek Rasul, mengatakan dia orang gila, mengatakan padahal niat yang ada di dalam hati Rasulullah SAW ini adalah, eee, niatnya Rasul itu adalah kebaikan daripada kerabat-kerabatnya kaum Quraisy ini. Ya karena cintanya dia kepada, para kerabatnya ini dan karena beliau tidak ingin mereka tuh gagal nanti di akhirat nanti. Ya, jadi dasarnya itu adalah kasih sayang. Tapi ketika air susu dibalas dengan air tuba, itu sungguh menyakitkan ya. Dan Rasul adalah memang, orang yang sangat penyayang ya.
Dan di sini Allah mengingatkan, fala'allaka bagi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jangan sampai hal ini menjadikan engkau menjadi orang bahiun. Bahiun itu artinya menyembelih. Dalam menyembelih atau baho itu adalah satu urat yang ada di leher. Kalau urat itu dipotong maka mati, ya, hewan, manusia itu mati, ya. Nah, jadi janganlah kamu menyembelih dirimu, janganlah kamu mencelakakan dirimu dengan kesedihan yang berlarut-larut atas perbuatan mereka. Jadi karena sesungguhnya inna huda Allah. Silahkan maju lagi. Ya, janganlah kalian merasa bersedih karena janganlah Rasul bersedih karena sesungguhnya tugasnya Rasul, tugas kita juga sebagai manusia adalah sebagai penyampai atau balih atau mubalih, ya, menyampaikan balah, kita menyampaikan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi bukan kita tidak diberikan beban, ya, untuk memberikan hidayah. Jadi kalau orang yang kita berikan kebenaran itu tidak memahaminya, tidak mau mengikuti kita, itu tidak apa-apa. Karena itu sebetulnya adalah udah di luar daripada job description kita sebagai penyampai. Silahkan maju lagi slide-nya. Nah, jadi ini sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat sangat bagus, ya, buat kita gitu. Karena buat kita para penyampai, sehingga kita tuh lebih mudah sebetulnya untuk menjadi lebih enjoy dan lebih ikhlas dalam menjalani peran kita sebagai mubalih atau penyampai ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Baik di dalam perkataan maupun perbuatan, karena kita tidak diberikan kewajiban untuk memberikan hidayah dari mereka, dan hidayah itu turun karena perbuatan mereka yang menjadikan Allah menurunkan hidayah. Jadi seperti dikatakan dalam Al-Qur'an, sering dikatakan, ilallahi turja'ul umur, sesungguhnya kembalikanlah kepada Allah semua urusan. Jadi sebetulnya kalau kita memahami konsep-konsep di dalam Al-Qur'an, tugas-tugas kemanusiaan kita sebagai penyampai itu tidak berat. Tugas kita itu hanya belajar, ya, memahami sesuatu, memahami Al-Qur'an, kita sampaikan, tetapi kita sama sekali tidak dibebani atau ditanya tanggung jawab kita bahwa apakah kamu berhasil tidak. Ya, di akhirat nanti tidak akan ditanya, kamu sudah berbuat baik, memberikan hidayah kepada berapa orang, itu tidak ditanya. Kamu sudah mengislamkan berapa orang, itu tidak ditanya. Yang ditanya adalah sejauh mana kalian melakukan mensyiarkan agama, mensyiarkan Al-Qur'an ini. Selanjutnya, ya. Jadi buat saya ini sesuatu yang lebih ringan, ya. Saya pikir di sini juga ada beberapa yang penghafal Al-Qur'an, jadi apa namanya, mempunyai, ya, tugas juga untuk, ya, dengan sendirinya menyampaikan Al-Qur'an gitu. Karena menyampaikan Al-Qur'an itu bukan mubalih, menyampaikan Al-Qur'an itu siapa saja, ya, menyampaikan Al-Qur'an. Seperti halnya di zaman Rasulullah SAW, apabila 2 orang dipersaudarakan, Muhajirin dan Ansor, maka salah seorang di antaranya hari ini tidak bekerja, misalnya si A tidak bekerja, si B nongkrongin Rasul. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan apa namanya, turun ayat Al-Qur'an kemudian dihafal oleh si B, maka si B pulang sore harinya menyampaikan kepada si A, "Hei A, ini aku mendapatkan ayat baru, ayo kita hafalkan bersama-sama." Dan kemudian esok harinya giliran si A yang nongkrongin Rasul, si B yang bekerja. Dan kemudian sore harinya si A akan berkata pada si B, "Ini loh ayat yang baru, ayo kita hafalkan bersama-sama." Jadi kita lihat di sini bahwa sistemnya itu bukan, maksud saya itu, menyampaikan Al-Qur'an itu bukan profesi gitu, ya. Bukan profesi seseorang, ustadz, mubaligh, ya, itu menurut dalam konsep Al-Qur'an tidak seperti itu. Tapi kita menyampaikan apa yang kita tahu, itu yang menjadi tugas kita. Oke.
Selanjutnya dalam ayat ke-7 disebutkan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Oke. Jadi sesungguhnya ya ja'alna kami menjadikan apa yang di muka bumi ini adalah zinatan laha, menjadi perhiasan bagi bumi itu sendiri. Dan linabluwahum, silahkan masuk ke slide berikutnya. Linabluwahum agar nabluwahum kami menguji kalian ayyuhum di antara mereka ahsanu yang terbaik daripada amal-amalannya ya. Sekarang kalau kita lihat, Mbak, itu ayat 6 sama ayat 7 apa nih, hubungannya apa? Ini kadang-kadang kita melihat kita nggak paham antara satu ayat dengan ayat lainnya. Sepertinya cerita tuh mencelak-mencelok ke sana kemari gitu. Tetapi sebenarnya ada benang merahnya kalau kita mau memikirkannya dan kita terbiasa dengan logika-logika Al-Qur'an. Jadi yang pertama kan Rasul kan sedih tuh. Ya, Rasul sedih dengan ya kemungkaran, kekafiran orang-orang yang beliau sayangi gitu. Jadi makanya beliau diingatkan oleh Allah bahwa inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha. Sesungguhnya kami ini menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi itu sesuatu perhiasan, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa dinikmati oleh siapapun termasuk engkau wahai Muhammad Rasulullah SAW. Jadi bumi itu indah. Ya, jadi janganlah kamu bersedih. Banyak hal yang bisa menjadikan kita gembira hidup di bumi ini. Jadi kita tidak layak untuk bersedih. Jadi kalau bersedih, kalau ada kesedihan, cobalah kita lihat di sekitar kita. Kita lihat alam semesta ini. Kita tengah ada ke atas. Kita melihat apa yang ada di depan kita. Maka insya Allah itu akan menjadikan kita lebih tenang. Ya, saya pernah mencoba hal ini. Kalau lagi kemarin sempat sedih juga gitu kan, ada saudara yang meninggal, maka, ternyata yang bisa menggembirakan itu adalah melihat tanaman gitu, melihat tanaman yang tumbuh tumbuh dari daun, dia bisa tumbuh menjadi mempunyai akar dan dia tumbuh menjadi tanaman baru, itu saya tidak tahu bagaimana caranya, ya Allah memberikan koneksi antara tanaman itu dengan apa yang ada di pikiran saya, tapi yang jelas hati itu menjadi lebih tenang. 1 jam ada di halaman, kemudian berkomunikasi dengan tanaman, merawat, ya ngasih pupuk dan sebagainya, 1 jam tekanan darah tinggi itu turun. Ini sesuatu yang ya memang betul kata Allah bahwa ada hal-hal yang menghibur kita di muka bumi ini dan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan kehadiran kucing, kehadiran binatang-binatang piaraan, ikan ataupun kelinci itu bisa menjadikan terapi buat manusia. Bahkan anak-anak yang mempunyai penyakit misalnya autis itu disarankan mempunyai teman hewan sehingga dia bisa berkomunikasi dengan teman hewannya dan akhirnya lama-kelamaan bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya, jadi ini ada hal-hal yang tidak kita pahami di dunia ini, tetapi itulah yang terjadi. Faktanya demikian, bahwa dunia itu menjadikan kita merasa lebih nyaman, lebih enak gitu. Kadang-kadang bete ya, bete apa coba? Makan kita pengen makan kalau bete itu, ada yang begitu kan. Ada yang kalau bete pengen jalan-jalan, ada yang kalau bete pengen makan, ada yang kalau bete pengen nonton film, ada yang kalau bete pengen dengerin musik, itu semuanya apa? Itu adalah dunia. Dan itulah yang menyenangkan kita. Jadi Allah menyatakan di sini bahwa kami menjadikan bumi itu menjadi perhiasan, sesuatu yang menghibur untuk dirimu. Nah, itu yang kalimat pertama. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha. Kalimat kedua, ya, linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Dan sesungguhnya kami menjadikan li itu maksudnya agar ya, nabluwakum agar kami bisa menguji kalian ya, ayyuhum mana di antara kalian itu yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Ya.
Ini kalimat ini sering sekali terdengar dan saya juga terus belajar tentang kata terapan dari asana, ya, asana, asanu. Saya sering berpikir tentang itu, karena ini ternyata Allah menyukai innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik dan setiap hari selama jadi lebih baik dari hari yang sebelumnya, ya. Di dalam Al-Quran hampir tidak ada kata hasinun, tapi yang ada adalah kata muhsinun, muhsinun, muhsinin, yaitu orang-orang yang setiap hari itu menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, ya. Jadi kehadiran dunia ini dari antara kalimat satu dengan kalimat dua, kehadiran dunia ini itu ujian buat kita. Ya sama dengan surat Al-Mulk yang kita bahas bulan-bulan lalu di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menciptakan hidup dan mati supaya kalian itu supaya tahu siapa yang paling baik berbuat kebaikan. Ya. Jadi terus kemudian jadi apa hubungannya di sini? Hubungannya adalah Allah dengan ciptaannya. Allah dengan buminya yang sangat indah itu, ya. Jadi yang kita harusnya melihat dunia, ya, yang ingin yang Al-Qur'an ingin sampaikan, yang Allah ingin sampaikan, kalau kalian tuh melihat dunia, ingat sama aku. Jangan kalian lihat dunia, kamu lupa sama aku. Itu masalah. Kalau kalian melihat tanaman, ya, tanaman bertumbuh, itu manusia kadang-kadang pikir ini bagaimana caranya mengembangbiakan nanti dijual dapat uang banyak. Tapi boleh, tapi harus banyak bersyukur ya, harus banyak bersyukur. Kemudian orang kadang melihat tanah ya, tanah yang luas gitu, kebun teh gitu ya. Bukan subhanallah, masya Allah, indah sekali ya ciptaan Allah. Tapi ada yang berpikiran, gimana caranya saya bisa dapat ya, lahan ini untuk bisa saya kuasai, supaya saya bisa mempunyai kekayaan yang tambah kaya gitu ya. Dan akhirnya menyingkirkan orang-orang yang menjadi pekebun-pekebun itu. Ya. Kadang-kadang melihat lagi ada mangga ya. Mangga di rumah orang atau ada buah durian yang tumbuh di rumah orang ya. Yang kita pikirkan apa? Pengen minta itu. Gimana caranya supaya bisa minta, supaya bisa dapat gitu loh. Bukannya melihat ya Allah, Masya Allah ya, dari satu buah mangga. Kemudian dia berbuah setiap kali musim, dia berbuah 500 buah. Musim yang kedua tahun depan dia berbuah 1000 buah. Musim yang ketiga sampai 20-30 tahun dia berbuah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Betapa Allah maha baik, maha hebat. Hanya dengan satu biji dia bisa memberikan jalan rezeki yang banyak. Jadi setiap melihat dunia itu, ingatlah kepada Allah, jangan ingat kepada nafsu aja gitu. Itu yang menjadikan Allah nggak suka sama manusia ketika manusia ini mengambil nikmat-nikmatnya, tapi kemudian dia tidak ingat kepada yang memberikannya. Contoh lagi, misalkan kita dijamu ya di sebuah rumah yang rumahnya bagus, mewah ya. Ini yang digambar ini saya juga belum pernah nih makan kayak gini ya. Tapi kita terpesona dengan rumahnya yang indah dan hidangannya yang enak-enak itu sehingga lupa berterima kasih kepada yang punya rumah. Setelah makan-makan udah selesai, ya pulang mah pulang aja gitu ya. Bahkan ada yang jahat malah, gimana caranya ya saya bisa masuk ke rumah ini dan menguasai rumah ini gitu. Bagaimana caranya? Apakah saya harus ngedeketin nih anak tertua yang laki-laki ini supaya saya bisa diperistri dan saya bisa menguasai ini semuanya. Nah, itu kan ini pemikiran yang lupa kepada Tuhan dan hanya ingat kepada dunia. Ini sebetulnya disebut dengan la ilaha illallah. Penegakan la ilaha illallah. Jadi kalau
Coba lihat nanti ya, lihat dari surat Al-Kahfi, dari ayat pertama sampai nanti akhir saya bercerita, itu mengungkap tentang makna la ilaha illallah. Yang makna la ilaha illallah itu perjuangannya ada di dalam dada sini. Yang di dalam dada ini yang kita perjuangkan. Bagaimana kita menegakkan? Kan ada orang merasa puas ya. Ah, saya kan nggak menyembah apa pohon, saya nggak menyembah patung, saya udah terlepas dari tugas untuk berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah karena saya sudah tidak melakukan itu semua. Terus bagaimana dengan mujahadatun nafs? Mujahadah dengan nafsu kita. Dan ternyata nanti kita lihat rentetan cerita dari surat Al-Kahfi, sesungguhnya itu mengungkap tentang perjuangan manusia untuk bisa menaklukkan egonya, nafsunya. Nah, karena itulah Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian dia berkata, Alhamdulillah, maka apa pahalanya atau keberkahan, kebaikan yang dia dapat itu dari ucapan Alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Contoh nih, ada seseorang yang berwajah cantik dan kemudian bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih engkau berikan wajah yang sempurna. Nah, kata alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat diberikan wajah yang cantik. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa diberikan kesempatan belajar Al-Qur'an. Nah, ilmu Al-Qur'annya itu ya dibandingkan dengan ucapan alhamdulillah itu lebih besar pahalanya dari kata alhamdulillah itu. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi satu timbangan. Jadi kalau ada nanti di akhirat ada satu timbangan, ketika diucapkan alhamdulillah, maka timbangan itu langsung jomplang ke kanan. Ya maksudnya berat ke kanan karena beratnya ucapan alhamdulillah itu. Ya. Dan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Ya, ini kiasan-kiasan yang kita sekarang nggak begitu paham, tapi nanti di yaumul akhir semua yang kita baca ini kita akan mengerti apa artinya ini semua. Sekarang saatnya adalah keimanan. Saat dimana kita mengimani ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Ya. Jadi itu letak daripada di mana sih letak la ilaha illallah itu? Letak la ilaha illallah itu adalah bagaimana kita ketika melihat dunia kemudian kita ingat kepada Allah. Itu yang disebut dengan la ilaha illallah. Ketika kita ingat kita melihat dunia, kita tidak hanya ingat dunianya tapi ingat kepada yang memiliki dunia. Itu la ilaha illallah. Ketika kita ingat dunianya, tapi kita tidak ingat Allah, saat itulah kita terkena racun syirik. Karena kita menyekutukan Tuhan. Sesuatu kejadian yang harusnya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Engkau. Kalimat itu bukan diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada apa yang kita lihat. Perhatian, tujuan diberikan kepada dunia ini, kepada apa yang kita lihat, bukan pada yang menciptakan kebaikan ini. Nah, itu yang disebut dengan dosa syirik. Ya. Salah satunya itu adalah syirik. Dan kita diberitahu oleh Allah bagaimana di dalam Al-Quran ini loh salah, jadi kamu jangan seperti itu, gitu loh. Nah, baik, selanjutnya kita bahas lagi. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amala. Selanjutnya, ya selamat datang Teh Kornisa Riatin, silahkan. Buat teman-teman sekalian, slide-nya belum selesai yang sebelumnya. Buat teman-teman sekalian yang ada yang tidak jelas, ada belum paham atau memerlukan satu yang untuk diperjelas lagi, silahkan masuk ke chatting aja. Jadi nanti kalau nanti pertanyaannya nanti gitu ya, komennya nanti lupa lagi. Nah, sekarang lebih baik kalau ada yang kira-kira ada di kepala kok gitu ya, Kak, menurut saya kok nggak gitu ya, tolong ditulis ada di chatting, nanti kita bisa diskusi ya. Dan ini adalah salah satu cara terbaik kita memahami sesuatu, yaitu dengan mengasah
pemahaman kita terhadap sesuatu itu dengan menuliskan ataupun memberikan komentar ataupun memberikan pertanyaan. Itulah yang menjadikan kita bisa lebih paham, lebih baik, ya. Oke, ini pelajaran yang saya dapat ketika saya kemarin punya tugas menjadi interpreter ya. Maaf itu masih ada tulisannya honey interpreter ya. Belum saya ganti, belum sempat saya ganti. Ya, jadi salah satu cara untuk memahami sesuatu yaitu dengan mencerna dan kemudian kita komentar dan kita membagi pengalaman atau kita bertanya apapun itu dengan apa yang informasi yang baru kita dapatkan. Itu insya Allah yang akan menjadikan kita lebih memahami. Selanjutnya, ya, ini apa maksudnya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, amal yang terbaik. Loh, Mbak, kalau amal baik itu kalau amal yang nggak terbaik di sisi diterima Allah atau tidak? Iya, diterima. Diterima oleh Allah. Kan setiap amalan baik itu diganjar dengan 10 dan amalan yang buruk diganjar dengan diberikan hukuman atau balasan punishment itu 1 ya, setiap satu. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan oleh Allah diberikan reward-nya, pahalanya itu menjadi 10 kali. Dan artinya jadi semua kebaikan itu diterima oleh Allah. Tapi kenapa Allah bilang ahsanu amala? Karena Allah ingin kita itu berlomba-lomba menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita merasa diri kita sudah baik, maka kita akan stop di titik itu dan kita tidak akan berlomba untuk menjadi lebih baik. Karena itu Allah sering berkata ini, kata muhsinun ya, jadilah seorang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat baik terus dari hari ke hari. Dan ini maksudnya apa? Kalau Allah berfirman ahsanu amala, artinya Allah membandingkan dengan yang lain. Apa yang dibandingkan dengan yang lain? Maksudnya dengan perbuatan yang baik. Ada perbuatan baik, ada yang terbaik, dan Allah ingin tahu, ya. Ngapain sih Allah kepo? Nah, ini nanti hubungannya dengan diri kita sendiri nih ya. Dengan diri kita sendiri bahwa kita harus menjadi yang terbaik itu ya. Allah ingin tahu kita menjadi yang terbaik sehingga kita berlomba-lomba, kita tidak pernah merasa diri kita sudah menjadi orang baik karena kita tidak pernah tahu kita itu sudah baik atau belum, dan kita harus menjadi orang yang lebih baik sehingga kita berlomba-lomba untuk bisa mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang lebih bermakna. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Quraisy Shihab dalam buku tafsirnya mengatakan tentang masalah banyak dengan yang amal yang terbaik itu yang mana sih ya? Yang banyak atau yang sedikit? Ya yang bagus mah yang mana yang lebih baik ya? Yang bagus ya yang banyak dan baik gitu loh. Tapi jangan lupa ada amal-amal yang kelihatannya itu sedikit, yang kelihatannya remeh, tapi amal itu bisa mengguncang langit. Dan itulah amal yang terbaik. Ya. Amal yang terbaik itu contoh misalnya, coba kita lihatlah hadis-hadis Rasulullah SAW. Contoh ada seseorang yang seorang pelacur yang memberikan minum ya kepada anjing, dan kemudian dia masuk ke dalam surga karena dia kasih sayangnya kepada anjing ini. Ini tuh nggak masuk logika kita karena kita nggak tahu apa yang ada di balik dari itu semua, apa yang ada di dalam diri perempuan ini sehingga amalnya tuh bisa menjadi sesuatu yang sangat hebat sehingga menjadikan dia bisa masuk ke dalam surga. Ya, amal banyak tidak cukup, tapi amal itu harus menjadi sesuatu yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya akan membahas sedikit tentang, silakan slide selanjutnya, tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas amal-amal kita ya. Jadi begini, kalau di pelajaran fikih kita itu belajar tentang apa yang disebut dengan tilawah, apa yang disebut dengan sholat malam, apa yang disebut dengan sedekah, apa yang disebut dengan menolong orang, dan banyak hal itu tentang fikih ya. Tapi ada satu hal yang Al-Qur'an tuh ajarkan ya, yaitu tentang yang itu kadang-kadang tidak selalunya bisa dielaborasi dalam kajian fikih, yaitu tentang apa
yang Allah sukai. Kita harus belajar apa yang Allah sukai. Karena kalau kita melakukan apa yang Allah sukai, maka itulah yang insya Allah mendekatkan kita dan meningkatkan kualitas dari amal kita. Contoh misalnya ada seseorang nih pengen kasih hadiah ya sama saya misalnya gitu. Ini contoh saja. Pengen kasih hadiah sama saya. Aduh, pengen ngasih Mbak Hani kerudung. Kira-kira kalau mau kasih saya kerudung, perlu tahu nggak saya suka warna apa? Saya pikir itu harus tahu. Karena kalau kita sampai memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang, bisa jadi tidak dipakai. Contoh misalnya, saya kurang dengan warna merah ya. Kalau misalkan saya diminta untuk pakai kerudung merah, saya itu mati gaya gitu. Saya mati gaya kalau saya pakai kerudung merah itu, nggak tahu harus gimana gitu ya. Jadi akhirnya ya berilah sesuatu kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, kita harus tahu dia suka apa. Nah sekarang kepada Allah, kalau kita mau Allah suka sama kita, ya maka kita harus tahu Allah tuh sukanya apa. Jangan kita memberi sesuatu yang kita sukai, tapi belum tentu orang lain suka. Karena itu akibatnya kita suka, tapi dia nggak suka. Paham ya? Misalnya contoh misalkan gini, saya ingin memberikan kepada di sini ada siapa ya? Oh ada Teh Novi ya, ada Teh Novi misalnya. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Teh Novi nih. Terus kemudian saya sukanya bikin roti ya. Mbak Novi ya, Mbak Novi. Saya sukanya bikin roti, tapi kemudian ternyata teman saya Ibu Novi ini, Mbak Novi ini, dia kurang terlalu suka sama roti. Dia tuh sukanya rujak cingur ya. Jadi kalau saya mau membahagiakan dia, saya harus kasih dia rujak cingur, jangan kasih roti. Kalau saya kasih roti, saya bahagia, saya senang ngasih, tapi dia nggak suka. Jadi jadi itu ya prinsipnya seperti itu dan kepada Allah demikian juga. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita tahu Allah yang Allah sukai? Belajar dulu. Allah tuh sukanya apa? Bagaimana kita tahu yang paling Allah suka? Ya di dalam Al-Qur'an lah, di dalam hadis-hadis sahihnya lah. Itu yang kemudian kita pegang dan kemudian kita menjadi pedoman buat kita bagaimana kita bisa menyenangkan ya sehingga Allah tuh ridho sama kita ya. Ridho itu artinya senang, puas, satisfy, itu ridho ya. Jadi yang pertama adalah ada dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan ya, wahai sekalian kalian manusia, wahai manusia, kerjakanlah amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu harus dengan senang hati gitu, dengan happy gitu. Jangan terpaksa gitu. Kalau kita terpaksa ya Allah juga nggak enak juga sih dia terpaksa gitu loh. Tapi kalau kita memang suka mengerjakannya, kita happy, kita ingin kita misalnya mau niatin tilawah 1 hari 1 juz gitu dan kita lakukan dengan senang hati, maka itu akan menjadi yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Demikian juga dengan amal-amal yang lain ya. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah wahai manusia kerjakanlah amalan-amalan sesuai kok sama nih, hadisnya salah nih, salah copy paste nih. Jadi istiqomah dalam sebuah hadis riwayat Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Aisyah lakukanlah amalan-amalan secara terus-menerus istiqomah meskipun itu kecil ya, eee, lakukan sesuatu yang istiqomah ya seperti Rasulullah." Ya, halo Mbak Hani. Suaranya tidak terdengar. Halo Mbak Hani, halo. Ya. Ada terdengar ya?
Oke, sambil menunggu, kita coba murajaah kembali. Siapa? Ya, Mangga, Tin. kita murajaah lagi ya. Ya, mangga. 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir ba'san syadida syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu
ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Shadaqallahul azim. Gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sudah bisa ya? Sudah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Semoga apapun ketidaknyamanan yang kita alami memberikan kepada kita tetap saja ya counter pahalanya tetap jalan gitu ya. Kita sudah berusaha untuk maksimal ini. Baik. Tadi sampai mana ya? Tasike, Ibu moderator, saya tadi sampai mana? Tentang perbuatan apa yang Allah sukai. Yang kedua, istiqomah. Yang kedua. Iya, ya, istiqomah. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa hendaklah engkau mempunyai amalan yang istiqomah, yang continue meskipun itu sedikit. Ya. Kalau Rasulullah SAW itu beliau tiap hari itu memberi makan pada seorang pengemis Yahudi, miskin, buta, kufur di pasar Madinah yang setiap hari menceritakan tentang keburukan Rasulullah SAW. Ya. Komplit ya. Dia bekoar tiap hari tentang, wah Muhammad itu orang gila itu ya. Oh, jangan ikutin dia, nanti kalian tersesat. Wah, dicaci maki Rasul itu setiap hari. Ya. Tapi Rasul setiap hari itu membawakan makanan. Rasul nih, jadi dia tuh nggak tahu kalau yang ngasih makan tuh Rasulullah SAW. Ya, dan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, Aisyah, amalan Rasul apa yang aku belum lakukan? Ini nih, Rasul tiap hari nih datang ke pasar ke si orang Yahudi, pengemis Yahudi itu di pojok di tengah pasar itu dia suka ini nih. Oke, kemudian datanglah Abu Bakar ke sana dan Abu Bakar itu memberikan makanan ya. Dimuntah itu karena adabnya memang buruk sekali orang Yahudi itu, dimuntahkan makanannya. Dia bilang, "Ini siapa?" katanya. "Ini bukannya biasanya," katanya gitu. Bilang, "Kamu siapa?" katanya. "Ya, saya Abu Bakar," katanya. Tapi ini bukan kamu yang biasanya ngasih makan aku. Orang yang biasa ngasih makan aku itu dia melumatkan makanannya dan diberikan kepadaku. Maklum, jadi si pengemis Yahudi ini dia tua, jadi dia ompong. Jadi lengkap deh pokoknya penderitaan si pengemis ini teh. Udah tua, ompong, kufur ya. Ya Allah, kemudian menangislah Abu Bakar itu ya, melihat betapa kasarnya ya orang Yahudi ini, pengemis Yahudi ini sikapnya kepada Rasulullah SAW. Nangis ya Abu Bakar. Terus kenapa kamu menangis? Ya karena orang yang biasanya datang kepada kamu itu sudah meninggal. Karena itulah aku menggantikan. Dan kamu tahu siapa yang datang setiap hari kepada kamu, menyuapi kamu dengan makanan sudah lembut? Itu adalah Rasulullah SAW, Muhammad yang kamu setiap hari caci maki. Yang kerjaannya tiap hari itu mencaci maki Rasulullah SAW. Akhirnya menangislah ya orang ini. Akhirnya dia ingin tahu siapa. Akhirnya dia masuk Islam dan inilah berkah daripada amal Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita seperti ini ya, kalau kita diejek orang, dihina orang ya, terima aja lah ya. Rasul lebih parah daripada mendapatkannya perlakuan yang lebih parah daripada orang-orang di sekitarnya. Ya, baik istiqomah ya, karena itulah kita salah satunya di grup di Memori Singkurkan kita tuh ada
ada sistem sedekah juga gitu. Jadi setiap hari Jumat gitu ada sedekah bersama gitu. Itu paling tidak kalau ada bersedekah sama-sama komunal gini kan kita jadi ada yang mengingatkan gitu. Jadi kita insya Allah bersedekah menjadi lebih kontinu meskipun sedikit, meskipun setiap kali sedekah cuma 250 apa 25.000 atau ya semampunya ya atau 50.000, tapi paling tidak kita mempunyai sistem yang menjadikan kita bisa lebih sedekah dengan istiqomah. Selanjutnya, yang ketiga ini apa yang Allah sukai ya, ini sebetulnya banyak sekali. Kalau dilihat di buku Bulughul Mahram itu banyak sekali tentang apa yang Allah sukai. Ya, saya tidak bisa membahas semua, tapi saya membahas beberapa saja. Saya bahas 3 saja ya. Yang Allah sukai misalkan sholat tepat waktu, datang ke masjid dan sebagainya. Tapi ini saya bahas 3 saja ya, karena banyak memang yang Allah sukai. Nanti teteh-teteh bisa cari sendiri mana yang cocok dengan teteh dan melakukan apa yang Allah sukai. Yang selanjutnya yang ketiga adalah wala dzikrullahi akbar ya fadkuruni udzkurkum. Hendaklah kamu tuh ingat kepada aku. Ya, nanti aku akan mengingat kamu. Jadi Masya Allah, ingat kepadaku nanti akan ingat kalian. Ingat kalian, ingat itu bukannya ingat di dunia saja. Nanti Allah akan ingat kita juga di akhirat nanti. Ketika di padang mahsyar, ketika di yaumul hisab itu Allah akan ingat kepada kita. Dengan kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini yang makanya di dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa wala dzikrullahi akbar, dan sungguh-sungguh yang disebutkan zikir itu adalah akbar, lebih sangat besar. Lebih besar daripada yang lain karena ingat kepada Allah. Contoh saja lah kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang ya misalkan teman SD, teman SMP, teman SMA, kita bertemu kemudian, "Hei, kamu ingat gak sama aku?" gitu ya. Kemudian kita bilang, "Aduh, maaf ya. Siapa ya? Aduh maaf aku amnesia." Coba gimana perasaan kita kalau ada beda kan dengan seseorang misalnya ketika bertemu, "Hei, apa kabar Han? Hei Novi, apa kabar? Kamu ada di mana sekarang?" Nah, itu langsung, oh dia langsung ingat nama saya gitu. Ya, jadi ini menjadikan beda dengan ketika seseorang itu datang dan kemudian bertemu dan dia tidak tahu dengan siapa dia bicara. Ya, jadi dengan manusia aja seperti itu. Apalagi Allah yang udah ngasih kita semuanya, yang sudah ngasih kita, Masya Allah ya, banyak-banyak berpikir tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari ilmu, mulai dari kepandaian, mulai dari mata, mulai dari telinga, panca indera, badan, harta, keluarga, ya banyak hal dan itu pikirkan. Udara, air, semuanya. Allah tuh udah baik-baiknya ngasih sama kita. Terus kita tuh lupa. Dan kita hanya ingat dunia saja. Itulah musyrik. Itulah kemusyrikan. Ketika kita di otak kita ini harusnya kita ingat kepada Allah. Tapi kemudian kita isi dengan yang lain. Ini namanya menuhankan selain Allah itu. Itu yang disebut dengan la ilaha illallah. Ya, baik selanjutnya berapa menit lagi saya Teh Siti? 15 menit lagi. 15 menit lagi, oke ya. Baik, selanjutnya dalam ayat 8 disebutkan wa innala ja'ilu nama 'alaiha sa'idan juruza. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya la sungguh ja'iluna, kami adalah yang melakukan ma'alaiha, yang melakukan atasnya, atas bumi itu sa'idan juruza. So'idan menjadi tanah dan tanahnya itu juruza. Silahkan masuk ke slide selanjutnya. Yang disebut dengan so'idan itu adalah tanah yang tandus, yang juruzan artinya yang tidak ada yang bisa tumbuh. Nah itu sebenarnya dengan sebutan so'idan juruza. Ini dalam tafsir dikatakan bahwa nanti dunia ini akan menjadi seperti itu. Menjadi bumi yang datar dan bumi yang tidak bisa ditumbuhi, ya, karena tidak ada yang bisa diambil manfaatnya dari bumi itu. Ya. Nah, ini walau alam, ini nanti kapan kita nggak tahu ya. Nah, kemudian ulama-ulama juga berkata dalam tafsir bahwa ini adalah permisalan ayat 7 dan ayat 8 itu permisalan tentang
dunia yang dulunya ada zinatalaha dan kemudian menjadi soi dan juruza. Dunia yang dulunya hijau, dulunya sangat bagus ya, kemudian sangat memakau yang menjadikan orang takjub, tapi kemudian dia menjadi sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya. Maka inilah ibarat dari orang yang terperdaya dengan dunia, terpaku oleh dunia, pikirannya hanya tentang dunia, dan dia tidak berpikir tentang akhirat. Maka dia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan di dunia itu tidak berbuah apa-apa ketika dia datang ke akhirat. Jadi dia kembali kepada Allah dengan tangan kosong. Oke, selanjutnya silahkan. Ya. Oke, selanjutnya ayat 9. Ini adalah bab baru. Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu li min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah hasibta, kamu menganggap, di sini tak maksudnya Rasulullah SAW, bahwa anna sesungguhnya ashabal kahfi, orang-orang yang ada di dalam gua, warraqimi, dan rokim itu, kanu min ayatina ajaba, ini adalah keadaannya adalah ayat-ayat yang ajaib, yang menakjubkan. Silahkan klik selanjutnya. Ya. Kalimat ini di dalam bahasa Arab ini artinya begini. Artinya, apakah apakah kamu menganggap bahwa kejadian Ashabul Kahfi itu sesuatu yang menakjubkan? Ada banyak lain, ya, hal-hal yang menakjubkan, ya, terlewat. Ada hal-hal lain yang menakjubkan dari perbuatan-perbuatan Allah selain daripada Ashabul Kahfi. Cerita tentang Ashabul Kahfi yang menurut kalian itu menakjubkan, sesungguhnya itu hanya sebagian kecil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya menakjubkan. Semuanya menakjubkan, semuanya amazing, ya. Dan kenapa kita selanjutnya next slide, dan kenapa kita tidak merasa takjub dengan apa yang kita lihat hari ini yang ada di sekitar kita, karena kita itu sudah terbiasa melihat, sehingga kita tidak merasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang heboh, sesuatu yang menakjubkan yang kita lihat di depan mata kita. Slide sebelumnya. Dan salah satu yang menurut tafsir salah satu keajaiban perbuatan Allah yang besar adalah menghidupkan dan mematikan. Nah, ini kita perlu merenung nih. Kenapa menghidupkan dan mematikan itu menjadi sesuatu yang sangat besar? Ya. Harus banyak kontemplasi nanti setelah ini juga coba kita berpikir lagi ya. Kenapa menakjubkan? Kalau saya melihatnya, lihat bagaimana satu biji yang mati, ya, biji kacang misalnya, biji kacang yang kering yang kemudian bikin kacang goreng, kemudian kita nikmati, dia biji yang mati. Dan ketika biji itu diletakkan di tanah dan ketika dia bertemu dengan air, maka dia akan tumbuh. Dan dia akan tumbuh sesuai dengan ukurannya. Ya, kalau ukurannya memang dia merambat, dia akan merambat. Kalau ukurannya rambatannya misalnya sebatas rambatan penegak itu ya di segitu gitu. Atau misalnya katakanlah pohon padi aja. Pohon padi itu ya dia tumbuhnya segitu, sekitar 0,5 meter gitu. Dia tidak akan menjadi pohon mangga yang tingginya menjadi 5 meter. Dan kenapa pohon padi itu berbeda dengan pohon mangga? Padahal dan mereka tuh makan dari makanan yang sama, tanah yang sama, air yang sama yang turun dari langit. Tetapi mereka berbeda. Mereka menghasilkan yang berbeda-beda gitu loh. Ya Mbak,
itu kan ada DNA-nya, ada RNA-nya, itu kan memang sudah ada penelitiannya gini. Oke, penelitiannya ada. Penelitian itu hanya memudahkan kita untuk memahami, tapi tetap saja tidak bisa terjawab bagaimana DNA itu ada di dalam masing-masing dan bagaimana yang kita lihat mati kelihatannya tidak. Bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa hidup? Kalau mau yang memikirkan itu menjadi sesuatu yang sangat amazing. Kalau saya melihat sesuatu yang tumbuh ya, tumbuh itu Masya Allah. Dari daun, ada pohon-pohon yang dari daun-daun itu dicelupkan ke dalam air. Celupkan ada ke dalam air. Nggak usah diapa-apain, tunggu sampai beberapa hari, seminggu, 2 minggu, dia akan tumbuh akar. Dan ketika dia tumbuh akar, kita taruh dia di tanah, dia akan jadi tanaman baru. Itu amazing sekali. Orang-orang tuh bisa membuat cloning manusia itu sampai sekarang juga belum tentu berhasil. Artinya si cloning-nya ini tidak akan tumbuh menjadi sempurna gitu. Tetapi cloning yang Allah lakukan di alam semesta ini itu bahkan hasilnya bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi ini yang amazing. Kemudian setelah itu bagaimana Allah mematikan dan Allah mematikan setelah matikan menghidupkan lagi. Seperti halnya sekarang next selanjutnya tentang virus corona ini juga ini di sini ada ibu dokter ya yang mungkin nanti tolong dikasih tahu kalau saya salah menjelaskan. Ini virus juga aneh gitu. Virus-virus itu aneh. Dia tuh kalau didiamin aja tidak di dalam habitatnya, dia mati. Mati. Tidak action sama sekali, tapi kalau dia ada di dalam satu habitat yang dia inginkan atau inang, kalau corona ada di dalam butiran darah ini manusia ya, kelenjar dalam air ludah manusia gitu, maka dia akan hidup. Ya. Jadi juga sesuatu yang sangat amazing. Dan kalau dulu pelajarannya virus itu adalah ciptaan Allah yang antara hidup dan mati. Kadang-kadang dia hidup, kadang-kadang dia mati. Ya. Dan ini yang sedang memporak-porandakan kehidupan kita. Ya, sesuatu yang tidak terlihat tapi powerful sekali. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Ya, tentang Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi ini ada beberapa lokasi yang berkembang ya, ada yang dikatakan di dekat lokasinya di daerah Turki ya, ada yang di daerah di sekitar daerah Syria di Damaskus ya. Kemudian ada Gua Qasium, selanjutnya next ada yang mengatakan di Palestina di Gua Al-Bara, kemudian ada yang mengatakan dia ada di Skandinavia karena Skandinavia pernah ditemukan sebuah gua dengan 7 orang yang meninggal tapi dalam kondisi yang utuh ya, segar dan utuh. Nah, itu apakah ada di Skandinavia, tapi para arkeolog kemudian menyimpulkan yang paling mirip itu adalah yang kelima yaitu yang di Yordania, yaitu Gua Rajib yang terletak 8 km dari ibu kota Yordania yang di Aman. Di sini ada peti-peti seperti tempat-tempat ini tempat mayat gitu ya. Nah, ini ada yang ini disinyalir di sini adalah sama dengan peti jenazah pada zaman Bizantium yang dibangun oleh Kaisar Justinius pada sekitar 400 tahun 400-an Masehi. Jadi artinya tempat ini sudah direnovasi oleh Kaisar Justinius ini dan kemudian inilah yang kita lihat, tapi ini sebenarnya bukan yang aslinya seperti ini, tapi ingin menunjukkan bahwa ditemukannya Ashabul Kahfi ini kan dia tidur antara 300 sampai 309 tahun. 300 itu kalau dalam 300 tahun hitungan Masehi dan 309 tahun itu adalah perhitungan Hijriyah ya. Jadi ini disinilah kemudian bahwa kita ketahui bahwa kurang lebih bangunnya kembali bangunnya kembali itu sekitar tahun itu ya, sekitar 400 tahun Masehi. Silakan selanjutnya. Slide terakhir mungkin ini. Ya, jadi tentang kisah-kisah ya, kisah tentang Ashabul Kahfi ini mempunyai beberapa versi. Dan memang di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara pasti. Di dalam Al-Qur'an itu sering sekali kisah-kisah itu tidak namanya kadang-kadang tidak
tidak tidak ada gitu ya. Bukan hanya cerita Ashabul Kahfi, tapi cerita-cerita kisah-kisah dalam Al-Quran seringnya seperti itu. Namanya kadang ada, kadang enggak. Yang kedua lokasinya dan juga kapan tahunnya itu sering tidak ada yang jelas ya. Kenapa seperti itu ya? Karena Al-Quran bukan buku sejarah, tapi Al-Quran adalah ingin memberikan kita mengambil pelajaran makna daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau sekilas ini saya akan memberikan satu versi yang ada di dalam salah satu tafsir, yaitu bahwa Ashabul Kahfi ini adalah pada masa pemerintahan Tarajan, yaitu pada penindasan Romawi oleh Kaisar ini, yang Kaisar Hadrianus yang sekitar 100 tahun setelah Masehi. Dan jadi kejadiannya ini setelah Nabi Isa alaihissalam dan dan Ashabul Kahfi ini disinyalir itu adalah pemuda-pemuda Yahudi ya, karena itu orang-orang Yahudi di Mekah, di Madinah tadi mengetahui kisah ini, dan kisah tentang Ashabul Kahfi itu diketahui juga oleh semua kalangan ya, maksudnya agama-agama yang sebelum kita, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Dan pemuda ini dibangunkan pada masa Raja Theodosius sekitar 408 sampai 450 Masehi, dan dia adalah kaisar yang bijak ya. Dan lokasinya itu dibangun oleh, yang saya katakan lagi, lokasi gua dibangun oleh Justinus. Baik, itu mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit sebelum kita nanti minggu depan membahas tentang cerita lebih detail lagi tentang Ashabul Kahfi ini. Kita sudah masuk sesi tanya jawab. Silakan. Ya, mangga. Terima kasih buat Bunda Hani yang sudah menyampaikan kajiannya surat Al-Kahfi ayat 7 sampai 9. Mangga buat teteh-teteh yang akan bertanya sekitar mangga yang akan bertanya silakan, boleh langsung atau boleh chat, nanti akan saya bacakan. Enggak, Teteh, pilih ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Desi. Ya. Teh Desi, my lovely sister. Ini adalah saudara sepupu saya yang sangat saya sayangi. Iya. Ya, Teh Desi, apa kabar? Sehat, Teh Desi? Alhamdulillah, Mbak Ani, baik. Alhamdulillah, iya. Gimana Teh Desi? Ada yang bisa ditambahkan tentang apa yang kita belajar bersama hari ini? Ya, melihat arti dari surat Al-Kahfi yang pertama bahwa Al-Quran itu bersifat tidak bengkok ya, artinya itu. Tetapi selanjutnya ayatnya itu adalah menceritakan sesuatu yang sifatnya gaib, yang kita mungkin secara sains juga sulit untuk menalar itu atau mencari bukti secara sains gitu. Terus mana sikap apa yang Allah lebih suka misalnya? Yang pertama, apakah kita hanya percaya begitu saja? Oke, tidak bengkok berarti itu memang benar hakiki dari Allah. Kita langsung terima begitu saja, kita imani begitu saja. Ataukah Allah lebih suka kalau kita mencari bukti secara sains untuk lebih menguatkan lagi? Takutnya di sini kalau misalnya ternyata kita tidak bisa juga bernalar secara sains, akhirnya tidak ada korelasi, kita tidak menemukan korelasi antara sains dengan kenyataannya, itu malah menjadi tidak percaya gitu. Jadi apakah boleh kita itu mencari bukti secara sains untuk membuktikan kebesaran Allah? Mbak Ani. Ya, boleh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget ya, pertanyaannya bagus-bagus. Jadi kita di dalam hidup ini dan di dalam mempelajari kehidupan ini dan mempelajari Allah dan perbuatannya, kita itu menggunakan ada dua hal ya alatnya, tools-nya, yaitu yang pertama adalah keimanan dan yang kedua itu adalah akal pikiran kita. Ya. Dan dua ini harusnya bisa berjalan, dan berjalan dalam arti tidak harus sama, tetapi saling komplementer. Satu dengan yang lain itu saling komplementer. Artinya ada sesuatu, kalau kita ada sesuatu yang kita itu tidak paham, ya, tidak paham, maka saat itu kita harus mengakui bahwa kita bukan makhluk yang tahu semuanya.
kita ini makhluk yang berpikir kayak sebagai, mungkin Mbak Desi nanti bisa memperbaiki tentang apa persentasenya. Kalau saya tidak salah, 105-nya dipakai untuk nalar dengan otak yang sedemikian gitu loh. Apakah mungkin kita memahami seluruh alam semesta? Saya rasa tidak. Kita tidak bisa memahami semuanya. Ya, karena itulah dibutuhkan apa yang disebut dengan iman. Ketika kita mentok, maka kita itu, ya itulah keimanan itu berjalan. Ketika kepada, makanya sebutnya iman. Iman itu kan ada 6 ya. Salah satunya menjangan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya empiris yang kita bisa lihat dari orang-orang yang mati suri misalnya. Ternyata fenomenanya mereka mempunyai fenomena yang mirip-mirip, tidak sama tapi mirip. Ya, itu kan bisa menjadi satu data, tapi datanya bukan data kuantifikasi, datanya adalah data empiris, pengalaman gitu. Nah, kemudian kalau kita bilang kemudian ada kalau gitu gimana dong? Ya itulah letaknya iman ada di situ. Untuk sesuatu yang kita tidak mampu mencapainya, kita iman. Karena kalau kita nggak iman pada sesuatu yang kita tidak mampu mencapainya, maka hidup kita itu akan tidak punya arah. Kita akan bingung dengan apa yang kita tidak mampu jangkau itu. Ya, itu yang pertama. Jadi sifatnya komplementer antara otak dengan iman ini. Terus kemudian yang kedua apa namanya, kita belajar sejarah ya, sejarah sejarah manusia, sehingga kita bisa melihat, kita bisa mungkin lebih memahami dengan melakukan, mungkin bukan bukti nyata data angka, tetapi kita bisa melakukan logika gitu. Yang kedua, yang ketiga itu adalah apa namanya, ketika kita tidak, kalau gitu Mbak, nggak usah belajar dong. Enggak juga, karena justru dengan kita belajar tentang ilmu-ilmu pendukung, maka kita akan bisa memahami Al-Quran lebih baik. Ada orang yang tidak paham dengan Al-Quran, dan kan gini, ada 2 orang yang menyikapi Al-Quran itu. Ada orang yang sedikit pandai, ada orang yang tidak bisa menalar gitu ya dengan kesederhanaan pikirannya. Tapi dua orang yang sederhana ini dia bisa diselamatkan dengan imannya. Dia nggak paham sesuatu tapi dia mengimani, dia dapat poin tuh. Nah, sekarang orang yang punya kepandaian dia menggunakan nalarnya untuk bisa apa namanya, melihat, oh iya ini mungkin nih ya, kalau memang memungkinkan secara saintifik ini terbukti mendukung dari apa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi ketika pada satu saat mentok, disitulah letak iman. Karena kita tidak bisa memahami semuanya. Kita tidak akan pernah bisa memahami semuanya. Kalau saya pernah bicara pada teman-teman forum ini, bahwa salah satu kita bisa memahami Al-Quran adalah mengatakan bahwa diri kita, saya tidak tahu semuanya, dan saya terbuka untuk melihat semuanya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kembali lagi kalau kasus spesifik aja tentang Ashabul Kahfi ya, itu memang di luar nalar. Tapi ada juga hal-hal yang di luar nalar. Kayak misalnya bagaimana penciptaan langit dan bumi ini aja juga di luar nalar. Bagaimana sesuatu yang teori Big Bang yang dia nol, katakanlah nothing, ada sesuatu massa yang mampat tapi mempunyai 0 ruang. Nah, itu aja juga sulit dipahaminya. Bagaimana sesuatu yang punya massa yang sangat mapat dengan volume ruang yang tidak ada. Bagaimana kita bisa memahami itu? Sulit. Kalau menurut saya sulit memahami itu ya. Terus kemudian bagaimana ketika akhirnya terjadi ledakan dan kemudian bumi ini terjadi dan di bawah semua ledakan itu dihubungkan dengan destruktif, pengerusakan. Mana ada sebuah ledakan yang menjadi teratur, tapi yang terjadi dengan alam semesta ini perubahan itu apa namanya? Ledakan itu menjadi sesuatu yang sangat teratur dan tidak ada celahnya. Seperti kita bahas waktu itu dalam surat Al-Mulk, nggak ada celahnya ya. Nah, ini juga dari begini. Jadi setelah yang ketiga ya, kembali ke yang kedua saya bilang tadi dengan menggunakan logika. Ada hal-hal yang kita tidak bisa paham, tapi juga
kalau kita nggak paham yang Al-Kahfi ini ya tentang masalah hidup, mati, bagaimana bisa kita nggak bisa paham itu. Tapi kita kalau mentok di sini kita melihat pada yang lain, misalnya penciptaan langit dan bumi. Kemudian penciptaan Nabi ini termasuk di dalam urusan kodok ya, kodoknya Allah. Kita belajar tentang kodok dan kodar. Kodoknya Allah itu adalah tentang sesuatu yang Allah kehendaki. Faida kodok amrong fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak terhadap sesuatu, maka tanpa harus melalui sesuatu yang sifatnya logis, maka Allah bisa mengatakan kun jadi, maka terjadilah itu. Dan itulah yang terjadi dengan penciptaan alam semesta, penciptaan Nabi Adam yang tanpa ibu dan bapak, penciptaan tentang Nabi Isa yang tidak mempunyai ayah, ya. Dan itu semuanya adalah iman yang harus bicara. Begitu Mbak Desi, moga-moga bisa menerima meskipun mungkin tidak semuanya paham, memang butuh proses. Ya, yang jelas bikin merinding jawabannya. Oh, kenapa tuh? Merinding, takut sendiri. Masya Allah, itulah ketakwaan. Jadi kalau merinding berarti takut, jadi takut sama takut punya pikiran salah, takut sama Dek, semua orang juga seperti itu. Saya juga merasakan sama seperti itu. Ada saat di mana saya takut dengan liarnya pemikiran kita gitu. Tapi itulah tadi yang menjadi rem dari kita. Kita tuh butuh iman. Nanti ya kalau di akhirat, kalau sudah terbuka semuanya, sudah terbuka, nggak ada hijab lagi gitu ya tentang apa yang terjadi di alam semesta ini. Yang terlihat, yang gaib nampak oleh kita, maka kita saat itu tidak memerlukan iman lagi. Nanti di akhirat kita nggak perlu iman lagi, kita nggak perlu sabar lagi, semuanya udah terbuka. Ya. Jadi itulah yang berharga dari iman itu, yaitu ketika kita pada satu titik, ketika kita tuh mengatakan saya nggak ngerti. It's okay not to understand everything. Nggak ngerti semuanya tuh nggak apa-apa, karena kita memang begitu. Kita ini manusia yang lemah sekali. Lemah. Nggak ada apa-apanya. Ya. Lemah sekali. Bu dokter ini, Mbak Desi ini dokter, ya pasti lebih tahu dari saya betapa manusia ini sangat lemah. Mungkin hanya dengan segumpal lemak yang nyumbet karena kezoliman dirinya sendiri, nyumbet ke jantung, ya, yang pernah saya alami ketika saya 42, ya, aritmia, dan kemudian di tempat tidur tidak bisa apa-apa. Nah, betapa lemahnya hanya dengan lemak yang mungkin seemprit sudah bikin kita nggak bisa melakukan aktivitas ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Desi. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silahkan. Lain kali saja, gantian yang lain. Tapi senang, terima kasih refleksinya, memang ini yang kita perlukan. Dan saya apresiasi karena saya juga banyak bergaul juga dalam pekerjaan saya kan seorang juru bahasa dan sering bertemu dengan orang-orang asing gitu ya. Salah satu yang diperlukan di dalam kita belajar sesuatu itu adalah bertanya dan mengkonfirmasi tentang pengetahuan kita. Karena disitulah sebenarnya kita mengasah pemahaman kita. Ya, biasakan untuk selalu kritis bukan arti kritis menolak ya, tapi juga mengkonfirmasi apa kalau saya begini benar enggak? Kalau misalkan begitu bagaimana ya? Karena itulah yang menjadikan kita menjadi insya Allah lebih paham dengan kehidupan dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita nanti bertemu dengannya di surga nanti. Amin. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada satu pertanyaan dari Taiis, Mbak Ani. Aduh, Masya Allah Taiis. Coba bacakan. Bagaimana cara menguatkan sinyal supaya ingat kepada Allah, supaya ingat ke Allahnya kuat, jadi supaya hatinya dan pikirannya ingat terus. Ya, ini bagus nih pertanyaannya nih, Masya Allah ya. Betul nggak Teh Sike? Bagus kan pertanyaannya ya? Wah, Masya Allah. Ini kita semua pasti bertanya, gimana supaya sinyal ingat Allahnya itu kuat terus gitu ya. Nah, kita harus pertama, ya, tadi hubungannya dengan ayat yang tadi tuh. Inna ja'alna alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dunia kita tuh sekarang ada di mana? Kita di dunia ya. Kita melihat semuanya. Kita melihat anak, lihat suami, lihat harta, lihat anak, lihat
lihat angin, lihat corona, lihat tetangga, lihat semua itu dunia. Ya. Kalau kita caranya gimana supaya kita bisa sinyal kita kuat setiap kita melihat sesuatu, setiap kita mendengarkan sesuatu, maka itu kita bikin link. Kita latih otak kita ini untuk bikin link antara apa yang kita lihat dan Allah. Apa sih hubungannya yang kita lihat dengan Allah? Apa sih hubungannya gitu? Contoh nih ya. Corona ya. Corona. Corona kesel deh bikin seperti ini ya, kita semua tahu lah. Tapi kemudian kita jadi kalau saya berusaha membuat link, setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk membuat link dengan peristiwa yang dia hadapi. Itu kreativitas kita dan itu yang harus diasah terus-menerus gitu. Kalau saya melihat bahwa Allah itu baik banget ya. Kalau saya meyakini bahwa ini ada masalah corona ini adalah bikinan manusia, karena Allah itu menciptakan yang baik dan yang buruk untuk ujian buat kita, ya kan? Jadi Allah mengizinkan adanya yang buruk ini, tapi yang buruk ini biasanya hadir di hadapan kita karena perbuatan manusia sendiri. Allah tuh memberikan kepada kita itu semuanya baik. Makanya disebutkan tabarokalladzi biyadihil mulku. Kerajaannya tuh penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Tidak ada yang buruk. Air itu baik sekali buat kehidupan kita. Tapi Mbak, banjir, yang bikin banjir itu siapa? Yang buang sampah sembarangan siapa? Siapa yang membuat industri yang berlebihan semua sehingga global warming, sehingga kutub itu mencair? Siapa? Kucing, anjing, atau semut? Yang melakukan itu adalah manusia yang merusak dunia ini. Dan ketika dia mendapatkan akibatnya, dia bilang, kenapa Allah saya kasih ujian seperti ini? Itu perbuatan kalian sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa di balik semua ini, corona misalnya, kalau sembuh nih, kalau kena corona nih misalnya, kena corona, bersabar, baca Quran, minum habatus sauda, meningkatkan imun, pergi ke dokter, semua ikhtiar dilakukan itu mendapatkan pahala berlimpah ruah. Tetap sabar, tetap kuat, tetap positif, itu wah, itu kan pahala sabarnya tuh banyak banget, dan itu orang tuh masuk surga bima sobaru. Waja'alnahum fil jannati bima sobaru. Manusia banyak masuk ke dalam surga karena sabarnya. Jadi kalau dikasih ujian itu supaya ada rekodnya. Oh iya, dia sabar. Kalau nggak dikasih ujian, dia nggak dapat catatan sabar dong. Dia dapat pahala sabar kalau nggak ada. Jadi ketika seseorang mendapatkan ujian karena corona ini, dia tuh mendapatkan pahala yang banyak banget. Mbak, tapi kalau meninggal gimana dong, Mbak? Gagal dong. Enggak, meninggalnya syahid. Apa yang menjadi syarat dia syahid? Dia beriman kepada Allah, pada rukun iman yang 6 itu kan. Dia iman, kemudian dia meninggal syahid deh. Mbak, emangnya kenapa kalau syahid, Mbak? Aduh, syahid mah orang yang syahid itu kalau setelah meninggal tuh mereka nggak meninggal. Kalau di dalam surat Al-Baqarah dikatakan mereka itu seperti burung gitu. Mereka tuh mendapatkan satu kehidupan yang menyenangkan sebelum sampai akhirnya pada nanti hari kebangkitan dan hari akhir gitu. Nanti dia syahid juga dia mendapatkan pahala syahid, dia masuk ke dalam surga, dihapuskan dosa-dosanya. Nggak ada yang nothing to lose, nggak ada yang gagal apabila kita punya konsep dunia dan akhirat. Kita hidup ini bukan untuk dunia, tapi kita hidup untuk akhirat. Sukses masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah. Itu yang kita inginkan, ya. Jadi gitu Teh. Jadi kita perlu untuk ngeling apa yang kita lihat dengan Allah. Melihat anak. Bagaimana kita bisa melihat Allah di dalam perbuatan anak. Nah, itu PR-nya. Kemudian dalam keluarga, wah kadang-kadang dalam keluarga ada perbedaan pendapat, ada perang ya, ada perang dingin, ada perang panas, ada tapi
itu semua kan ladang, itu kan semua tuh itu adalah ujian yang kemudian nanti dengan ujian itu di dalam buku catatan kita ada catatannya. Oh iya, TI sudah melakukan ini, TI sudah melakukan ini, TI sudah melakukan ini. Kalau nggak ada ujian, nggak ada catatannya. Gitu ya. Dan karena itulah kalau saya sendiri sih pribadi saya takut diuji. Saya orangnya takut diuji. Karena itu saya berusaha kalau saya lebih ke arah bagaimana berbuat baik sehingga catatan saya itu jalan terus. Ya, kurang tidur dikit nggak apa-apa, capek dikit nggak apa-apa, pusing dikit nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting catatan ini jalan terus. Karena takutnya kalau catatannya mandek, ya, catatannya diem, ya penanya ini diem, ini aduh ini gimana nih kata malaikat. Ini teh diem nih, padahal dia harusnya masuk surga nih. Supaya dia bisa dapat catatan tambahan, kasih ujian dia. Supaya dia bisa mendapatkan catatannya bisa jalan terus, catatan kebaikan bisa jalan terus. Begitu Thais, itu yang mungkin tipsnya supaya bisa ingat kepada Allah ya. Tapi selain itu juga ada trigger-trigger. Jadi maksudnya selain bagaimana kita berusaha melatih diri kita melihat Allah di balik dunia ini ya. Yang kedua adalah tentu saja kita memerlukan kayak ibadah-ibadah mahdoh seperti membaca Quran, sholat itu kan itu menjadi pengingat. Jadi kita dilatih otak kita untuk mengingat kepada Allah. Jadi dengan adanya sholat yang 5 kali ini dengan bacaan tilawah itu kita kayak dikembalikan pada frekuensi Allah gitu. Yang dulunya sibuk sama dunia kembali lagi, sibuk dunia kembali lagi ya. Tapi nanti kalau sudah terlatih gitu, biasanya antara sholat dan nggak sholat, waktunya antara waktu sholat dan waktu tidak sholat, ingatan kepada Allahnya tuh akan tetap gitu. Selalu jalan terus gitu. Jadi sinyalnya tuh selalu connect terus gitu. Kayak connect ke wifi itu loh. Terus itu kalau kita sudah terlatih untuk melatih otak kita. Tapi kalau belum terlatih ya memang begitu, putus nyambung gitu ya. Ingatnya pada sholat, pada saat tilawah, tapi itu intinya bahwa ibadah-ibadah mahdoh itu nanti akan menjadi latihan buat kita untuk ingat kepada Allah. Oke, mungkin itu moga-moga bisa difahami. Thais, ada yang bisa ditambahkan? Silahkan. Iya, Thais, mudah-mudahan penjelasan dari Bunda Hani cukup puas, ataupun kalaupun enggak, nanti boleh di balik layar gitu ya. Ya, karena waktunya juga Bunda udah jam 5:30 lebih ya. Jadi kita akhiri kajian kita kali ini. Terima kasih atas segala yang sudah disampaikan oleh Mbak Hani, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah dengan terus beramal soleh ya, seperti itu. Begitu. Amin amin ya rabbal alamin.